Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lanjali Kagusti dengan NIM 22053167. Di sini saya tidak sendiri. Ada dua rekan saya. Pertama, Reva Natalia dengan NIM 22053147 dan Ratna Sari dengan NIM 22053039. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi pertemuan 1 sampai pertemuan 4, mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, untuk menyingkat waktu, pada rekan saya dipersilakan untuk menjelaskan materi yang pertama. Kepada Ratna Sari, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator Yolan Angelika Gusri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama tentang 3 paradigma utama riset. Yang pertama adalah positivisme. Positivisme itu rasional, menemukan struktur. Kemudian realistis dan tujuan penelitiannya menggunakan metodologi yang konsisten dalam bentuk kuantitatif. Kemudian tujuan utamanya adalah membuktikan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Kemudian adalah terkontrol dan eksperimen. Kedua adalah konstruktivisme. Artinya adalah perubahan yang terus terjadi. Kemudian adalah menambah pengetahuan dan pemahaman sosial dari peserta atau partisipan dalam konteks sosial dan pendidikan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian adalah membangun pemahaman dan pengetahuan bagi orang yang terlibat dalam penelitian. Kemudian adalah relatif dan pemahaman mendalam tentang persoalan sosial. Kemudian adalah critical theory, murni aliran Marxis dan konsen pada kondisi sosial sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Kemudian adalah bagaimana menggunakan pengetahuan dan bagaimana pengetahuan bisa digunakan. Penelitian biasanya konsen pada persoalan pada kelompok marginal dan kelompok tertindas, seperti kaum miskin, perempuan, etnik, minoritas. Kemudian adalah terkadang kritis dan pesimistis dan apatis. Next. Kemudian adalah bagaimana dengan rencana riset yang akan dilakukan. Langkah pertama adalah apa paradigma yang akan dilakukan. Kedua, apa yang mempengaruhi tentang pertanyaan penelitian Anda. Ketiga adalah bagaimana Anda memilih permasalahan riset. Dan keempat adalah bagaimana informasi mempengaruhi rencana riset Anda. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif riset dan metodologinya. Yang pertama adalah historical. Historical itu adalah tujuannya untuk mencari dan menganalisis data sejarah untuk memahami peristiwa masa lalu dan bagaimana peristiwa itu mempengaruhi masa kini. Metodenya menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder untuk mengumpulkan data sejarah. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan sumber-sumber dan menemukan pola atau kejadian yang berulang. Kemudian adalah penelitian komparatif. Membandingkan 2 atau lebih kasus untuk menemukan perbedaan dan kesamaan antara mereka. Metodenya mengumpulkan data dari beberapa kasus yang berbeda dan menganalisisnya secara sistematis untuk menemukan pola atau hubungan antara variabelnya. Kemudian adalah penelitian deskriptif. Tujuannya adalah menggambarkan karakteristik atau sifat dari suatu fenomena atau populasi. Metodenya dengan mengumpulkan data yang detail tentang fenomena yang teliti dan menganalisisnya untuk menemukan pola dan kecenderungan. Kemudian adalah penelitian korelatif. Tujuannya mencari hubungan antara 2 atau lebih variabel untuk mengetahui apakah ada korelasi antara mereka. Metodenya adalah mengumpulkan data tentang 2 atau lebih variabel dalam menganalisisnya untuk menemukan hubungan antara variabel tersebut. Kemudian adalah eksperimental. Tujuannya adalah menguji hipotesis dengan mengontrol variabel-variabel yang berpengaruh untuk mengetahui efek dari suatu variabel terhadap fenomena lain. Metode yang digunakan adalah desain eksperimental
yang melibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen untuk menguji hipotesis. Kemudian adalah evaluasi. Tujuannya adalah menilai efektivitas suatu program, kebijakan, atau produk untuk mengetahui apakah mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian adalah metodenya yang digunakan adalah mengumpulkan data tentang hasil dari suatu program atau kebijakan dan menganalisisnya untuk mengetahui efektivitasnya. Kemudian adalah aksi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan solusi praktis untuk masalah yang dihadapi dengan melibatkan partisipasi aktif dari para pihak yang terkait. Kemudian adalah metode yang digunakan siklus penelitian yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi untuk mengembangkan solusi yang efektif. Next. Kemudian adalah karakteristik penelitian. Pada penelitian kuantitatif, rumusan masalah dari teori bukan dari fenomena. Tujuannya adalah untuk menguji teori, hipotesis, dan menggunakan statistik. Kemudian hasilnya masukan bagi manajemen atau pengambilan keputusan. Kemudian data numerik atau rasio atau angka-angka. Tujuan melakukan generalisasi dan deduktif. Kemudian penelitian kualitatif adalah hasil penelitiannya tidak untuk generalisasi, menyusun teori atau model baru, pemahaman terhadap fenomena, setting alami, tidak menggunakan statistik inferensial, observasi interview dan partisipasi, datanya kata-kata atau ungkapan, dan induktif. Next. Kemudian adalah model riset terapan. Model riset terapan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah plan. Artinya adalah perencanaan. Perencanaannya adalah tujuannya untuk merumuskan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang telah ditemukan. Kegiatannya seperti identifikasi masalah, menemukan masalah yang ingin diselesaikan, dan mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah. Kemudian adalah pelaksanaan. Tujuannya adalah untuk melaksanakan tindakan yang telah direncanakan untuk memecahkan masalah. Kegiatannya adalah pelaksanaan pembelajaran, metode demonstrasi, dan tindakan. Kemudian adalah pengamatan atau observasi. Tujuannya adalah mengamati proses, hasil, dan dampak dari pengembangan tindakan. Kegiatannya seperti observasi, catatan lapangan, dan fokus observasi. Kemudian adalah refleksi. Tujuannya menganalisis hasil pengamatan dan memikirkan tindakan yang akan dilakukan. Kegiatannya seperti analisis data, refleksi, dan validasi. Next. Kemudian adalah model kuantitatif. Model kuantitatif itu adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data menggunakan angka dan statistik. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur fenomena sosial dengan cara yang objektif dan dapat diulang. Ciri-ciri penelitian kuantitatif: 1. Memiliki 2 atau lebih variabel yang diukur pengaruhnya. Penelitian kuantitatif biasanya melibatkan pengukuran 2 atau lebih variabel untuk menentukan pengaruh antar variabel. Kemudian adalah 2. Fokus pada pengaruh antar variabel. Tujuan utama penelitian kuantitatif adalah untuk mencari tahu apakah ada hubungan atau pengaruh antara variabel yang diteliti. 3. Menggunakan sampel dan prinsip keterwakilan. Penelitian kuantitatif tidak mengumpulkan data dari seluruh populasi, melainkan dari sampel yang mewakili populasi tersebut. Sampel ini dipilih secara acak untuk mencerminkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Kemudian 4 adalah bersifat objektif. Penelitian kuantitatif bersifat objektif karena dapat
Data yang dikumpulkan dan dipresentasikan adalah data yang nyata, tanpa campur tangan opini pribadi peneliti. Semua hasilnya murni berdasarkan angka dan fakta yang diperoleh selama penelitian. Kemudian 5 adalah relatif singkat. Salah satu alasan kenapa metode kuantitatif sering dipilih adalah karena proses pengumpulan dan analisis datanya biasanya lebih cepat dibandingkan metode lainnya. Ini yang membuat penelitian kuantitatif itu lebih efisien dalam hal waktu. Jenis dan teknik pengumpulan datanya. 1. Survei. Umumnya penelitian kuantitatif menggunakan metode survei untuk mengambil data dari populasi yang besar. Survei dilakukan dengan membagikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah survei. Umumnya penelitian kuantitatif ini menggunakan metode survei untuk mengambil data dari populasi yang besar. Survei dilakukan untuk membagikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada para responden. Kedua adalah eksperimen dan analisis isi. Selain survei, terdapat pula jenis metode eksperimen dan analisis isi. Eksperimen adalah penelitian untuk mencari pengaruh antar variabel dalam kondisi yang terkontrol, sedangkan analisis isinya bertujuan untuk melihat isi pesan dalam kategori tertentu. Kemudian adalah kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Kelebihannya adalah hemat waktu, biaya, dan tenaga. Peneliti bisa memperoleh informasi dari banyak responden sekaligus dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan via internet. Peneliti tidak perlu mewawancarai atau menandatangani tempat tinggal responden. Kemudian adalah hasilnya akurat. Informasi atau data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS sehingga hasilnya lebih valid dan reliable tanpa melibatkan opini pribadi peneliti. Kemudian kekurangannya adalah keterbatasan kontekstual. Peneliti kuantitatif mungkin tidak dapat menangkap konteks yang lebih luas atau kompleks dari fenomena sosial karena fokusnya pada data numerik dan analisis statistik. Next. Kemudian adalah model kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan adalah untuk menggali pemahaman mendalam tentang perilaku, pengalaman, dan pandangan individu atau kelompok. Metode ini lebih fokus pada konteks dan makna daripada pengukuran numerik. Karakteristik penelitian kualitatif. 1. Subjektivitas. Peneliti kualitatif mengakui bahwa realitas sosial bersifat subjek. Peneliti berusaha memahami perspektif responden dan konteks di mana mereka berada. Kemudian 2 adalah data numerik. Data yang dikumpulkan biasanya berbentuk teks, gambar, atau suara, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Ketiga adalah pendekatan induktif. Peneliti kualitatif seringkali menggunakan pendekatan induktif, di mana teori dan hipotesis muncul dari data yang dikumpulkan daripada diuji sebelumnya. Kemudian 4 adalah fleksibilitas. Proses penelitian kualitatif bersifat fleksibel, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan dan metode selama penelitian berlangsung berdasarkan temuan awal. Kelima adalah kontekstual. Fokus pada konteks sosial dan budaya di mana fenomena terjadi, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi perilaku atau pandangan individu. Kemudian adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian kualitatif adalah 1. Wawancara mendalam. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi secara mendalam dari responden. Wawancara ini dapat dilakukan secara langsung atau via telepon atau video. Kemudian 2 adalah diskusi kelompok terfokus. Mengumpulkan sekelompok orang untuk mendiskusikan topik tertentu, memungkinkan interaksi dan berbagi pandangan. Kemudian 3 adalah observasi partisipasi. Peneliti terlibat dalam aktivitas sehari-hari subjektif penelitian untuk memahami perilaku dalam konteks alami mereka. Kemudian 4 adalah analisis dokumen. Menggunakan dokumen yang ada seperti laporan, artikel, atau catatan untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena yang diteliti. Next. Kemudian adalah mempromosikan inovasi
dan kemajuan. Satu adalah berpikir kritis. Pendidikan mendorong pengembangan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis pada individu. Melalui pembelajaran yang aktif dan mendalam, siswa diajarkan untuk mempertanyakan status quo, memecahkan masalah, dan mencari solusi baru untuk tantangan yang dihadapi ini, menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi, di mana ide-ide baru dan cara pandangan yang segar dapat berkembang. Kemudian adalah pendidikan, kemudian adalah sumber daya. Pendidikan memberikan akses kepada individu untuk sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menerapkan inovasi. Melalui fasilitas pendidikan seperti laboratorium penelitian, perpustakaan, dan akses internet, siswa memiliki kesempatan untuk belajar tentang perkembangan terbaru dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta menggunakan pengetahuan tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masalah penelitian. Masalah penelitian adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan pertanyaan atau ketidakjelasan yang perlu dijawab atau dijelaskan melalui proses penelitian. Ini bisa berupa kesenjangan antara teori dan praktik, ketidaksesuaian antara data yang ada, atau pertanyaan baru yang muncul dari fenomena yang menarik perhatian. Materi selanjutnya yaitu sumber masalah penelitian. Sumber masalah dalam penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain 1. Literatur. Ketika membaca literatur terkait, Anda mungkin menemukan celah atau ketidaksesuaian dalam penelitian sebelumnya. 2. Pengamatan. Pengamatan terhadap fenomena di sekitar kita dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk diteliti. 3. Teori. Teori yang ada mungkin tidak dapat menjelaskan fenomena tertentu secara lengkap. 4. Kebijakan. Kebijakan pemerintah atau organisasi dapat menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas atau dampaknya. 5. Praktik. Masalah dalam praktik sehari-hari dapat menjadi sumber inspirasi untuk penelitian. Nah, sumber masalah ini juga dibagi menjadi 2, yaitu sumber masalah penelitian non-formal dan sumber masalah penelitian formal. Yang pertama, sumber masalah penelitian non-formal. Berikut sumber masalah yang diidentifikasi secara non-formal yaitu 1. Pengalaman. Pengalaman peneliti dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sumber permasalahan untuk dikaji dalam sebuah penelitian, asalkan memenuhi 3 faktor sebuah permasalahan dapat dikembangkan menjadi penelitian. 2. Konsensus atau kesepakatan. Masalah penelitian dapat muncul dari hasil kesepakatan. Contohnya, persetujuan dari para ahli di bidang yang sama mengenai suatu persoalan yang terjadi. Umumnya, pendekatan ini diterapkan oleh para ilmuwan yang sudah ahli dalam bidangnya. 3. Fenomenologi. Berarti, peneliti harus menemukan permasalahan baru dari fenomena atau kejadian yang dapat diteliti. Pendekatan ini paling sering digunakan oleh peneliti pemula, misalnya seperti mahasiswa semester akhir yang lagi mencari tema untuk membuat skripsi. Latar belakang penelitian dibuktikan secara empiris atau faktual. 4. Konjektur. Permasalahan yang dapat ditemukan secara naluriah dan tanpa dasar yang jelas. Orang-orang yang memiliki intuisi kuat dan peka terhadap fenomena penelitian biasanya mudah melakukannya, asalkan latar belakang dari permasalahan tersebut bisa dijelaskan, maka bisa dikembangkan menjadi sebuah penelitian ilmiah. Sumber masalah penelitian formal. Sementara itu, berikut sumber masalah penelitian secara formal. 1. Analogi.
Peneliti ini dapat menemukan masalah dari mengadaptasi masalah suatu pengetahuan dan menerapkannya dalam bidang pengetahuan baru. Namun, kedua bidang tersebut harus sesuai. 2. Rekomendasi penelitian lain. Permasalahan dapat ditemukan dari rekomendasi hasil suatu penelitian. Jadi, peneliti akan merekomendasikan suatu masalah kepada peneliti lain pada bagian akhir jurnal. Di dalamnya, peneliti juga akan menjabarkan keterbatasan kesimpulan dari penelitian itu dan saran untuk peneliti lainnya. 3. Renovasi. Renovasi berarti peneliti menemukan permasalahan dengan cara mengganti, mengurangi, maupun menambahkan unsur baru untuk memperkaya suatu teori yang sudah ada dari penelitian sebelumnya. Beberapa faktor yang dapat dijadikan dalam pertimbangan memilih masalah penelitian. 1. Yaitu aktual. Aktual berarti sedang terjadi atau up to date. Artinya, masalah tersebut benar-benar terjadi di masyarakat atau sedang terjadi di masyarakat. Misalnya, seperti pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2019 lalu. Ilmuwan berusaha meneliti virus corona jenis baru yang menulari manusia. 2. Masalah baru. Masalah baru dalam hal ini berarti masalah tersebut sama sekali belum terungkap oleh penelitian sebelum-sebelumnya. 3. Memadai. Memadai maksudnya masalah tersebut masih dapat dijangkau atau ruang lingkupnya tidak terlalu luas maupun sempit. 4. Praktis. Masalah yang dipilih harus praktis sehingga ketika diterapkan tidak membuat pemborosan sumber daya tanpa adanya manfaat apapun. 6. Sesuai kemampuan. 5. Sesuai kemampuan. Hal ini sangat penting, jadi peneliti harus memiliki kemampuan sesuai bidang yang akan diteliti, sehingga dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya kelak. 6. Memiliki dukungan. Penelitian juga memerlukan biaya untuk melakukan riset dan lain sebagainya. Peneliti dapat mengajukan penelitiannya kepada sponsor dari instansi di bidang yang sama untuk mendapatkan sokongan dana. Tujuan perumusan masalah. Tujuan dari perumusan masalah yaitu 1. Mencari sesuatu dalam kerangka pemuasan akademis seseorang. 2. Memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru. 3. Meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. 4. Memenuhi keinginan sosial. 5. Menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Materi selanjutnya yaitu landasan teori. Pengertian teori. Menurut Neumann dalam buku Sugiono tahun 2010 halaman 52, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sedangkan menurut William Wiersma dalam buku Sugiono tahun 2010 halaman 52, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Dalam buku Siti Rahayu Haditono tahun 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada.
Menurut Mark tahun 1963 dalam buku Siti Rahayu Haditono tahun 1999 membedakan adanya 3 macam teori, yaitu 1. Teori deduktif. Teori deduktif ini memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. 2. Teori induktif. Teori induktif ini cara menerangkannya adalah dari data ke arah teori. 3. Teori fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Berdasarkan 3 pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai 1. Teori menunjukkan pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif. Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel empiris yang bersifat ajeng dan dapat diramal sebelumnya. 2. Suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. 3. Suatu teori juga dapat menunjukkan pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Tingkatan dan fokus teori. Neumann mengemukakan 3 tingkat teori dibagi menjadi 3, yaitu 1. Teori mikrolevel. Dalam tingkat ini memberi penjelasan hanya terbatas pada peristiwa yang tingkatan dan fokus teori. Neumann mengemukakan tingkat teori dibagi menjadi 3, yaitu 1. Teori mikrolevel. Dalam tingkat ini memberi penjelasan hanya terbatas pada peristiwa yang berskala kecil, baik dari sisi waktu, ruang maupun jumlah orang. 2. Teori mesolevel. Teori ini menghubungkan tingkat mikro dan makro, misalnya teori organisasi, gerakan sosial, atau komunitas. Teori Collins tentang kontrol organisasi. 3. Teori makrolevel. Teori makrolevel ini menjelaskan objek yang lebih luas seperti lembaga sosial, sistem budaya, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan teori dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Teori ini digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif untuk mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Selanjutnya, deskripsi teori. Deskripsi teori adalah uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Deskripsi teori ini berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Sumber bacaannya yang baik harus memenuhi 3 kriteria, yaitu relevansi, kelengkapan, dan kemuktahiran. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori adalah yaitu 1. Tetapkan nama variabel dan jumlah variabelnya. 2.
Cari sumber-sumber bacaan yang relevan dengan setiap variabel. 3. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. 4. Cari definisi setiap variabel yang ada pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri. 6. Deskripsikan teori yang dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir ini yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti. Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir ini digunakan sebagai argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Harus dianalitis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan. Nah, kerangka berpikir ini perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Dalam buku Sugiono tahun 2010 halaman 60-61, kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Jadi, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Reva yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang hipotesis. Secara singkat dan sederhana, hipotesis adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian, dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Menurut KBBI, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, seperti teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Sementara itu, menurut beberapa para ahli pengertian hipotesis yaitu, pertama menurut Zygmunt, hipotesis adalah proposisi atau dugaan belum terbukti. Artinya, dugaan masih bersifat tentatif. Dugaan tersebut menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan penelitian. Yang kedua, menurut Nasution, juga memiliki pandangannya sendiri tentang hipotesis. Menurutnya, hipotesis merupakan dugaan tentang apa yang kita amati sebagai upaya untuk memahaminya. Yang ketiga, menurut Erwan Agus Purwanto dan Diah Ratih Sulistiaswati, itu hipotesis merupakan pernyataan atau tujuan yang bersifat sementara atau tentatif. Dugaan tersebut berisi masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah atau belum tentu benar sehingga harus diuji secara empiris.
Yang keempat, menurut Mundilarso, hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya. Untuk itu, masih harus diuji dengan menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain. Kesan umum, kesimpulan yang bersifat masih sangat lemah. Hipotesis dapat diartikan pula sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diverifikasi menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Yang kelima, menurut Terlinger, yaitu hipotesis merupakan persyaratan yang menjelaskan tentang dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurutnya, hipotesis selalu berbentuk kalimat pernyataan atau deklaratif. Dugaan menghubungkan secara umum maupun khusus variabel yang satu dengan variabel lainnya. Yang keenam, menurut Martino, yaitu hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis berasal dari kata thesis. Hipo adalah kurang dari, dan sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi, menurutnya, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih kurang atau sementara. Menurutnya, hipotesis adalah kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Yang ketujuh, menurut Sugiono, hipotesis menurutnya adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Berdasarkan pengertian di atas, maka hipotesis merupakan dugaan sementara yang dibuat oleh penulis, berbentuk pernyataan. Hipotesis yang masih bersifat tentatif perlu diuji kembali melalui serangkaian penelitian. Lanjut ke jenis-jenis hipotesis penelitian. Hipotesis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Yang pertama, kita jelaskan hipotesis kerja atau alternatif. Hipotesis kerja kerap juga disebut hipotesis alternatif atau HA. Namun, ada kalanya hipotesis disimpulkan dengan H1. Jadi, hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Yang kedua, yaitu hipotesis nol. Hipotesis nol biasanya disimbolkan dengan HO. Namun, nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikannya dengan hipotesis H0 menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Nah, lanjut ke macam-macam hipotesis menurut bentuknya. Yang pertama, ada hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis relasional diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Dalam pengertian lain, hipotesis asosiatif secara eksplisit atau terang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis deskriptif. Berbeda dengan hipotesis asosiatif, hipotesis deskriptif menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi, tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis ini hanya memberi gambaran tentang sampel penelitian. Contohnya, setengah penduduk Pulau Jawa adalah petani. Contoh lainnya adalah mahasiswa yang aktif berorganisasi memiliki IPK yang tinggi. Pada contoh pertama, variabel penelitian yang ditemukan yakni jumlah penduduk dan pekerjaan. Dan pada contoh kedua, variabel adalah tingkat keaktifan organisasi dan IPK. Yang ketiga, hipotesis komparatif. Yaitu, menurut Sugiono, hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dengan dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sedangkan menurut hipotesis komparatif dirumuskan dengan memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Secara ringkasnya, hipotesis komparatif adalah dugaan tentatif dari masalah yang komparatif. Artinya, variabelnya sama, hanya saja populasi, sampel, atau keadaannya yang berbeda. Nah, ada juga langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori. Yang pertama, tetapkan nama variabel dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan yang relevan dengan setiap variabel.
Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang ada pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber lainnya dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lalu lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri. Yang keenam, deskripsikan teori yang dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi terakhir tentang populasi dan sampel. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Nah, apa itu populasi? Populasi yaitu keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel juga disebut contoh, namun hitungan diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Pengertian populasi menurut beberapa para ahli. Pertama, Jarwanto tahun 1994, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan lain sebagainya. Menurut Netra, pada tahun 1976, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Dan menurut Rinawawi pada tahun 1983, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam satu penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto Suharsini pada tahun 1998, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Yang kelima, menurut Sugiono pada tahun 1997, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang keenam, menurut Bungin, yaitu populasi adalah keseluruhan atau universum dari objek penelitian berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek ini menjadi sumber data penelitian. Menurut Nur Salam, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Menurut Furkan, populasi adalah objek keseluruhan antara anggota kelompok orang, organisasi, atau kumpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti dengan jelas. Selanjutnya, pengertian sampel dan sampel menurut para ahli. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Menurut Sugiono, pada tahun 2008, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Jika populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut, oleh karena beberapa kendala yang akan dihadapkan nantinya seperti keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dan selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang didapatkan dari populasi memang harus benar-benar representatif atau mewakili. Populasi itu seperti organisme, sedangkan sampel adalah organ. Sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi, dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Dengan kata lain, populasi dan sampel merupakan dua hal yang terkait dan tidak dapat dipisahkan. Melalui sampel ini, seorang dapat mengetahui karakter dari jumlah subjek
pada tempat tertentu. Misalnya, ketika ingin meneliti karakter 100 orang dalam belajar, maka peneliti cukup mengambil sejumlah sampel dari 100 orang tadi untuk diteliti, sehingga melalui sampel yang diambil akan diketahui karakter dari 100 orang tersebut. Selanjutnya, menentukan besar sampel. Salah satu keputusan penting dalam penelitian adalah menentukan berapa banyak individu atau objek yang akan dimasukkan dalam sampel. Besar sampel yang tepat sangat berpengaruh terhadap keakuratan hasil penelitian. Jika sampel terlalu kecil, hasil penelitian mungkin tidak representatif dan rentan terhadap kesalahan sampling. Sebaliknya, jika sampel terlalu besar, akan membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak. Besar sampel yang ideal akan bergantung pada beberapa faktor seperti heterogenitas populasi. Semakin heterogen beragam populasi, semakin besar sampel yang dibutuhkan untuk mewakili populasi tersebut secara akurat. Yang kedua, tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang diinginkan akan mempengaruhi sampel. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diinginkan, semakin besar sampel yang dibutuhkan. Selanjutnya, tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi. Semakin kecil tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi, maka semakin besar sampel yang dibutuhkan. Yang keempat, anggaran dan waktu, yaitu terbatasnya anggaran dan waktu juga membatasi besar sampel yang diambil. Beberapa metode yang umum digunakan untuk menentukan besar sampel antara lain, yang pertama, rumus statistik. Terdapat berbagai rumus statistik yang dapat digunakan untuk menghitung sampel, seperti rumus Slovin. Rumus Slovin adalah salah satu yang paling umum digunakan, namun ada juga rumus lain yang lebih kompleks tergantung pada desain penelitian. Yang kedua, tabel sampel. Tabel sampel memberikan panduan praktis untuk menentukan besar sampel berdasarkan ukuran populasi dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Yang ketiga, software statistik. Banyak software statistik seperti SPSS atau Python menyediakan fitur untuk menghitung besar sampel secara otomatis. Selanjutnya, menentukan cara penarikan sampel. Yang pertama, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling. Merupakan teknik atau cara pengambilan sampel memakai kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Bisa dikatakan teknik ini diambil secara random atau acak. Umumnya, teknik ini memberikan peluang kepada semua anggota populasi agar menjadi spesimen terpilih. Adapun pemakaian teknik ini bisa digunakan pada sebuah populasi yang memiliki jumlah anggota yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Kelebihannya, yang pertama, representatif, yaitu sampel yang diambil cenderung lebih representatif terhadap populasi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. Yang kedua, objektif, yaitu proses pengambilan sampel lebih objektif karena didasarkan pada probabilitas. Dan yang ketiga, analisis statistik. Data yang diperoleh dari sampel probabilitas dapat dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial. Nah, contoh tekniknya, simple random sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua, stratified random sampling. Itu populasi dibagi menjadi strata atau lapisan berdasarkan karakteristik tertentu, kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata. Yang ketiga, cluster sampling. Populasi dibagi menjadi klaster atau kelompok, kemudian beberapa klaster dipilih secara acak dan semua anggota dalam klaster yang terpilih dijadikan sampel. Yang keempat, systematic sampling. Anggota populasi dipilih secara sistematis dengan interval yang tetap. Nah, teknik ini bisa digunakan ketika tujuan penelitian adalah untuk membuat generalisasi populasi. Dan ketika sumber daya memungkinkan untuk melakukan pengambilan sampel secara acak, serta ketika ketepatan dan reliabilitas data sangat penting. Selanjutnya, teknik non-probability sampling. Kebalikan dari teknik pengambilan sampling secara acak, non-probability sampling memilih anggota untuk melakukan penelitian secara acak. Metode ini tidak memakai proses seleksi tetap atau standar. Selain itu, ketika memakai teknik ini membuat tidak semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Kelebihan teknik ini yaitu praktis.
lebih mudah dan murah dilakukan dibandingkan probability sampling. Yang kedua, fleksibel, cocok untuk penelitian eksploratif atau studi kasus. Dan yang ketiga, spesifik, dapat digunakan untuk menargetkan populasi yang tertentu yang sulit dijangkau dengan teknik probabilitas. Contoh teknik ini itu convenience sampling. Sampel diambil dari individu yang paling mudah dijangkau. Yang kedua, judgment sampling. Sampel dipilih berdasarkan penilaian subjektif peneliti. Yang ketiga, quota sampling. Sampel diambil berdasarkan proporsi tertentu dari karakteristik populasi. Dan yang keempat, snowball sampling. Sampel awal digunakan untuk mengidentifikasi anggota sampel lainnya. Nah, teknik ini bisa digunakan ketika populasi sulit didefinisikan atau diakses. Yang kedua, ketika peneliti bersifat eksploratif atau kualitatif. Yang ketiga, ketika sumber daya terbatas. Lanjut ke pentingnya penentuan sampel yang tepat. Sampel yang representatif adalah kunci untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat digeneralisasikan ke populasi. Jika sampel tidak representatif, kesimpulan yang kita tarik mungkin bias dan tidak akurat. Oleh karena itu, pemilihan teknik penarikan sampel yang tepat dan perhitungan besar sampel yang akurat sangat penting dalam penelitian. Kesimpulannya, memahami konsep populasi dan sampel, serta teknik penentuan besar sampel dan cara penarikan sampel adalah langkah awal yang krusial dalam melakukan penelitian kuantitatif. Dengan perencanaan yang matang dan pemilihan teknik yang tepat, kita dapat memperoleh data yang berkualitas dan menghasilkan temuan yang bermakna. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami mengenai materi pertemuan 1-4. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.